Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jumpa Hamzah. Kalau kita berbicara tentang negara adidaya, tentunya tidak bisa terlepaskan dari negara Paman Sam atau negara Amerika Serikat. Ya, negara Amerika Serikat itu merupakan salah satu negara adidaya yang sampai saat ini merupakan negara terkuat di berbagai bidang. Entah itu bidang teknologi, kemudian ekonomi, informasi, bahkan sampai teknologi kecerdasan buatan. Ya, di Amerika itu semuanya seakan serba komplit. Pengusahanya, ilmuwannya, kemudian penemuannya. Dan dari dulu Amerika Serikat itu sampai saat ini pun masih menjadi negara adidaya atau negara superpower. Apalagi ditambah dengan pasukan militer yang dimilikinya. Tentu Anda sudah pernah melihat film-film yang bertemakan tentang bagaimana kekuatan Amerika Serikat itu yang super besar, yang sangat mendominasi di seluruh dunia ini. Tetapi selain itu ada juga sih beberapa negara yang memang memiliki titel superpower seperti Amerika, seperti Rusia, Cina, India, bahkan juga Inggris. Tetapi dalam episode kali ini kita akan coba membahas, dan ternyata akhir-akhir ini Cina sebagai negara yang berada di kawasan Asia, tentunya ada Jepang dan juga Korea, tapi di kawasan Asia ini Cina ini seakan-akan dalam beberapa tahun terakhir itu menjelma menjadi ancaman bagi Amerika Serikat. Ternyata Cina itu sudah siap untuk menyaingi Amerika Serikat di beberapa bidang. Ini akan kita coba bahas pada episode kali ini. Benarkah Cina itu mengancam reputasi Amerika Serikat sebagai negara superpower atau negara adidaya? Ayo kita putar dulu intronya. Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan negara ini. Ya, negara ini merupakan negara yang ada di kawasan Asia. Nama negara ini macam-macam. Ada yang disebut dengan Republik Rakyat Cina, Republik Rakyat Tiongkok, dan Negeri Tirai Bambu. Kemudian negara Cina ini adalah salah satu negara yang memiliki populasi terbesar manusia di dunia. Kemudian wilayahnya juga sangat luas, dan akhir-akhir ini negara Cina ternyata mampu untuk bangkit, dan ini menjadi suatu ancaman yang serius bagi keberadaan atau eksistensi negara-negara adidaya di dunia, khususnya Amerika Serikat. Apa saja kehebatan negeri Cina ini untuk menyaingi reputasi Amerika Serikat sebagai negara adidaya atau negara superpower? Tentu Anda sudah pasti mengetahui ada salah satu istilah atau sebuah kata-kata bijak atau dalam Islam itu disebut dengan hadis yang mengatakan bahwa tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Berarti bukan tanpa alasan kenapa Cina itu dipilih sebagai tempat destinasi untuk menimba ilmu atau mencari ilmu. Karena sejak dulu kebudayaan serta ilmu pengetahuan yang ada di Cina itu sudah tidak diragukan lagi. Apalagi pengobatan dari Cina itu sudah terbukti sangat manjur dan bisa mengobati berbagai macam jenis penyakit kronis sekalipun. Kemudian di Cina itu juga ada sebuah peradaban-peradaban tertua di dunia, termasuk juga salah satu peradaban yang sangat tua di dunia selain peradaban Mesopotamia dan juga peradaban Mesir kuno. Siapa yang tidak tahu dengan Cina? Apalagi semua barang-barang, entah itu elektronik, entah itu motorcycle, bahkan barang-barang kosmetik sekalipun, itu banyak yang diproduksi di China. Jangan-jangan handphone Anda yang Anda ketika nonton video ini jangan-jangan dibuat di Cina juga. Apalagi di Cina itu sudah terkenal dengan barang-barang yang murah, kemudian hampir semuanya made in China, terutama untuk Anda yang suka mainan. Tentu semuanya bertuliskan made in China. Jarang sekali kita menemukan made in Pakistan, made in India, hanya beberapa produk saja. Nah, kita kemudian lagi kepada pokok persoalannya. Sejauh mana Cina ini bisa mengancam negara adidaya superpower seperti Amerika Serikat? Seperti kita ketahui bahwa predikat negara superpower itu tentunya bukan hanya dilihat dari sisi militernya saja, tetapi juga dilihat dari berbagai sektor, perekonomian terutama, kemudian pangannya seperti apa, teknologinya seperti apa, dan inovasi-inovasi yang dikeluarkan serta impornya juga seperti apa, ataupun kegiatan ekspornya seperti apa. Itu secara singkat saja ya. Kita sudah mengetahui bahwa Amerika Serikat itu merupakan negara yang sampai saat ini masih menduduki sebagai negara superpower nomor wahid di dunia.
industri perfilmannya ada di sana, Hollywood, penemu-penemunya, pengusahanya, bidang-bidang yang lain seperti luar angkasa, robotika, bahkan sampai AI atau kecerdasan buatan. Nah, di Cina ini menurut sebuah lembaga yang bernama ESPI atau ASPI yang kepanjangan dari Australian Society Policy Institute, itu mencatat bahwa Cina ini merupakan sebuah ancaman yang serius bagi Amerika Serikat. Kenapa demikian? Karena begini, Cina ini dalam beberapa dekade terakhir itu mampu untuk menggeser di beberapa negara Asia yang tentunya sudah paham dan sudah maju terhadap teknologi. Ada Korea Selatan dan juga Jepang, dan ini ternyata berhasil dilampaui oleh Cina. Ya, Cina itu tentunya Anda sudah pernah mendengar bahwa beberapa saat lalu Cina sudah memiliki matahari buatan. Tentunya matahari buatan itu hanya bahasa kiasan ya. Matahari buatan yang dimaksud adalah sebuah pembangkit nuklir atau senjata nuklir yang dikembangkan oleh negara tirai bambu tersebut. Kemudian selain itu, waktu kemarin COVID-19, Cina itu mampu membangun sebuah gedung 10 lantai dalam waktu cuma 1 hari. Ini paling cepat loh. Gimana caranya orang bisa membangun gedung 10 lantai dalam waktu 24 jam aja? Amerika masih belum bisa nih. Atau nggak tahu Amerika masih mengembangkan atau tidak. Tetapi yang jelas Cina bisa membuat itu waktu COVID kemarin. Kemudian Cina itu juga unggul dalam beberapa teknologi. Di antaranya ya, robotika itu sudah berkembang pesat di Cina. AI atau kecerdasan buatan sudah sangat berkembang pesat di sana. Pengobatan apalagi. Kemudian teknologi luar angkasa itu juga sudah berkembang, apalagi militer Cina yang tentunya sudah memiliki kekuatan yang patut untuk diwaspadai oleh Amerika Serikat. Kemudian ditambah lagi beberapa tahun belakangan banyak negara-negara yang sudah meninggalkan mata uang dolar sebagai mata uang internasional dalam bisnis mereka. Sebut saja ada Malaysia, ada Thailand, bahkan ada Arab Saudi, dan juga ada beberapa negara-negara yang ingin menggunakan mata uangnya sebagai mata uang untuk bisnis atau transaksi dalam perekonomian mereka. Karena kenapa? Karena kalau beberapa negara itu terus-terusan untuk selalu memakai mata uang dolar Amerika Serikat, maka sampai kapan Amerika Serikat ini akan terus memimpin ekonomi dunia. Jadi bisa saja di kemudian hari mata uang Cina atau yuan itu bisa mengganti posisi dolar dan bisa menggeser negara Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Amerika Serikat itu hanya unggul di beberapa sektor saja ya, seperti contoh ya militernya kita sudah nggak bisa diragukan lagi, itu nomor 1 di Amerika Serikat, baik tentara yang aktif ataupun tentara yang dicadangkan. Kemudian ada hulu ledak, ada pesawat, ada kapal induk, dan juga ada yang hal-hal yang lain yang menyangkut dunia kemiliteran. Dan tentunya di Cina itu juga sudah dikembangkan teknologi perkembangan luar angkasa, kemudian peluncuran luar angkasa. Nah, di Amerika sudah tentunya sudah dari dulu ya hal ini terjadi. Bahkan beberapa saat lalu Pentagon itu melihat sebuah drone milik China dan terpaksa ditembak jatuh karena dikhawatirkan itu akan memata-matai wilayah Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sebuah ancaman yang serius bagi Amerika Serikat jika tidak Amerika Serikat dari sekarang mengantisipasi. Ya tentunya Amerika Serikat tidak bakal tinggal diam. Ya, Pak Joe Biden itu orang yang sangat jenius dan orang yang sangat berpengalaman daripada ya kita sendiri ya. Jadi ya kita tahu sendirilah. Bahkan urusan sosial media, urusan anak muda itu Cina sekarang sudah mendominasi loh. Anda tahu bahwa WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, apalagi Google itu ternyata di Cina nggak bisa diakses karena diblokir. Kenapa demikian? Ya ada unsur-unsur politik ya di dalam itu. Kita nggak tahu ada unsur apa, tetapi yang jelas orang-orang Cina nggak akan bermain sosial media itu. Mereka nggak bisa lihat YouTube, mereka nggak bisa bikin status di Facebook, Instagram, apalagi berkirim pesan via WhatsApp. Tetapi pemerintah Cina bukan tinggal diam aja. Di Cina itu ada pengganti semacam aplikasi sosmed itu. Ada MiChat, ada yang juga mesin pencarian atau search engine mirip Google. Ada YouTube juga, tapi bukan YouTube ya. Kemudian juga ada salah satu pesaing YouTube sekarang, di mana YouTube itu kan punya Amerika Serikat, punya Google. Dan aplikasi itu bernama TikTok. Siapa sih yang nggak punya akun TikTok sekarang? Aplikasi untuk berbagi video dengan durasi-durasi pendek lengkap dengan lagu-lagu yang sedang hits. Kemudian TikTok ini juga sering beredar di event-event internasional. Nah, ini juga diwaspadai oleh YouTube.
dan YouTube itu punya Google. Google itu punya siapa? Punya Amerika Serikat. Dan jadi dalam hal ini saja Amerika Serikat itu udah ketar-ketir dengan China. Ya kita tahu sendiri lah, orang kalau main TikTok itu tentunya lebih apa ya? Ya sebagian orang ini sangat subjektif ya. Ada juga yang lebih suka YouTube, ada juga orang yang lebih suka TikTok. Ada TikToker, ada YouTuber kan begitu. Di YouTube itu ada video short itu kan meniru TikTok awalnya. Nah ini juga sebagai gambaran bahwasanya Amerika sudah mulai ketakutan untuk maaf, Cina ini menjelma sebagai negara adidaya di masa depan. Ini hanya sebagian kecil aja contohnya. Kemudian juga di segi-segi yang lain seperti teknologi, di Cina udah banyak tuh teknologi yang sangat berkembang. Teknologi robotika, teknologi nanoteknologi, kemudian komputasi kuantum, bahan-bahan material yang bagus. Di Cina udah mulai berkembang itu. Apalagi pemerintah Cina sekarang sudah mati-matian untuk terus membuat inovasi-inovasi terbaru dalam menciptakan teknologi-teknologi baru yang super ramah lingkungan. Nah, terkait juga dengan hal ini adalah bagaimana caranya nanti mata uang yuan itu ternyata bisa digunakan di perdagangan internasional dan bukan lagi menggunakan USD. Ya Anda tahu sendirilah, dalam beberapa bulan terakhir USD itu terus menurun. Tentunya kalau ini terus menurun ya bisa mengancam. Apalagi seorang YouTuber seperti saya yang masih pemula dengan subscriber yang tidak begitu banyak, bisa dikatakan ini berita yang buruk ya, atau bad news. Tapi apapun itu ya setidaknya kita sebagai negara di kawasan Asia juga harus bangga karena ada perwakilan Asia yang bisa mewakili dunia untuk menjadi salah satu negara yang disegani atau negara superpower. Jadi ya seperti itulah kira-kira ancaman-ancaman ataupun beberapa potensi-potensi Cina sebagai negara di kawasan Asia Tenggara yang bisa mengancam eksistensi Amerika Serikat untuk menjadi negara superpower dan negara adidaya. Mudah-mudahan cepat bisa teratasi ya, dan bisa terus untuk berkontribusi tanpa harus menjelek-jelekan sesama negara. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.